Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau sore, tergantung kepada kapan Kak MJ mau melihat video presentasi kami. Jadi kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang youth bulge yang terjadi pada Tiongkok. Next slide. Jadi di dalam kelompok ini kami memiliki beberapa anggota. Yang pertama saya sendiri dan Pinto Dinopit, yang kedua Farhan Rizky Rifandi, yang ketiga Gema Wahyu Firdausi, keempat Muhammad Hamdan Muzaffar, kelima Nadira Nabila, keenam Putih Al-Syahrani, dan yang terakhir Tafania Malika Irawan dengan nomor induk mahasiswa mereka tertera di video. Jadi dalam slide pertama ini akan dibacakan oleh Nadira Nabila. Pada Nadira Nabila dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang apa itu pengertian dari fenomena youth bulge. Youth bulge sendiri adalah fenomena demografis yang terjadi ketika sebagian besar populasi berada dalam rentang usia muda. Nah, youth bulge ini sendiri di Tiongkok memiliki sejumlah konsekuensi, baik positif maupun negatif. Di sisi positifnya, hal ini telah menghasilkan tenaga kerja yang besar dan terdidik dengan baik, yang telah membantu mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di negara ini, yaitu Tiongkok. Sekian yang dapat saya jelaskan, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Dira sudah menjelaskan tentang fenomena youth bulge. Mungkin bisa dilanjutkan ke slide 2 yang akan dibacakan oleh Putih. Kepada Putih dipersilahkan. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya moderator. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai korelasi youth bulge dan demonstrasi mahasiswa Tiongkok. Youth bulge dapat menyebabkan peningkatan persaingan untuk pendidikan dan peluang kerja, karena ada lebih banyak orang muda dalam populasi yang mencari peluang ini. Hal ini dapat menciptakan frustasi dan ketidakpuasan di kalangan kaum muda. Selanjutnya, di Tiongkok juga youth bulge bertepatan dengan perkembangan ekonomi dan urbanisasi yang pesat, yang telah menyebabkan perluasan sistem pendidikan tinggi dan meningkatnya persaingan untuk mendapatkan pekerjaan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Putih yang telah menjelaskan slide 2, dan slide ketiga akan dibacakan oleh saya sendiri. Contoh-contoh. Di slide ketiga ini saya akan menjelaskan tentang contoh protes mahasiswa yang terjadi pada Tiongkok. Karena pertama sekali saya akan menjelaskan apa itu protes mahasiswa yang terjadi di Tiongkok tersebut. Protes mahasiswa dan bentuk-bentuk keresahan sosial lainnya dapat berkontribusi pada ketidakstabilannya politik yang ada di Tiongkok. Pemerintah Tiongkok memiliki sejarah panjang dalam menekan perbedaan pendapat dan protes, dan sering menggunakan kekerasan untuk memadamkan sebuah demonstrasi. Pada saat yang sama, protes mahasiswa dan bentuk-bentuk keresahan sosial lainnya juga dapat didorong oleh isu-isu mendasar dari ketidakstabilan politik seperti korupsi, pelanggaran HAM, dan kurangnya transparansi dalam sistem politik. Mungkin untuk slide 3 sekian itu saja. Saya lanjutkan lagi kepada slide 4 yang akan dibacakan oleh Hamdan. Kepada Hamdan dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Melanjuti, dalam beberapa kasus, protes mahasiswa dan bentuk-bentuk kerusuhan sosial lainnya mungkin merupakan bagian dari gerakan yang lebih besar untuk perubahan politik dan dapat dilihat sebagai bentuk perlawanan terhadap pemerintah. Ada banyak demonstrasi mahasiswa di Tiongkok selama bertahun-tahun yang mencakup berbagai masalah seperti reformasi politik, hak asasi manusia, pendidikan, dan keadilan sosial. Terima kasih kepada moderator. Terima kasih pada Hamdan yang telah menjelaskan slide 4. Bisa dilanjutkan ke slide 5 oleh Farhan Rizky. Pada Farhan Rizky dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang slide 5, yaitu tentang demonstrasi mahasiswa yang ada di Tiongkok. Salah satu demonstrasi mahasiswa yang paling terkenal di Tiongkok pada tahun 1989, di mana ratusan mungkin ribuan pengusaha di Tiongkok, di mana ratusan peristiwa ini memiliki dampak yang mendalam pada lanskap politik dan sosial Tiongkok dan masih menjadi topik sensitif dan tabu di negara tersebut. Masih terkenalnya di Tiongkok yaitu Beijing pada tahun 1996 yang dipicu oleh kematian Perdana Menteri Zhou Enlai dan dicurahkan oleh pemerintah lainnya, itu bunga
Hatta tahun 2014. Nah, para mahasiswa di Taiwan menduduki badan legislatif pulau itu untuk protes perjanjian perdagangan dengan Tiongkok. Sekian yang saya sampaikan, saya kembalikan pada moderator. Terima kasih pada Farhan sudah menjelaskan bagiannya, dan selanjutnya untuk slide 6 dibacakan oleh Fania. Pada Fania dipersilahkan. Oke, baik, terima kasih kepada Denny. Selanjutnya yaitu membahas mengenai salah satu demonstrasi yang saat ini terjadi, yaitu demonstrasi mengenai bagaimana pemerintah itu mengeluarkan kebijakan mengenai penanganan COVID-19 dan lockdown oleh pemerintah Tiongkok. Jadi para mahasiswa di Cina melakukan unjuk rasa yang disebabkan sebagai bentuk protes mengenai kebijakan untuk penanganan COVID-19 di Cina. Mereka beranggapan bahwa generasinya menjadi kehilangan penghasilan karena adanya keterbatasan ruang gerak dan kehilangan mata pencarian. Pemerintah Tiongkok telah mengambil berbagai tindakan dalam menanggapi demonstrasi mahasiswa dan bentuk kerusuhan sosial lainnya. Tindakan-tindakan ini telah berkisar dari represi dan tindakan keras terhadap pengunjuk rasa hingga upaya untuk mengatasi masalah mendasar yang telah menyebabkan demonstrasi. Sekian dari saya, kembali ke moderator. Terima kasih kepada Fania telah menjelaskan tentang demonstrasi yang baru saja terjadi, dan untuk slide terakhir pada Gema dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Jadi saya akan menjelaskan mengenai bagaimana sebenarnya pemerintah dalam menanggapi demonstrasi mahasiswa yang dilakukan ini. Jadi dalam beberapa kasus sebenarnya pemerintah itu telah menanggapi demonstrasi mahasiswa dengan menggunakan kekerasan, karena ditakutkan kalau seandainya demonstrasi ini terus-menerus berlangsung, maka kayak aksi protes ini tuh bakalan berlangsung di luar kendali dan justru banyak merusak fasilitas negara. Nah, jadi dilakukanlah usaha kekerasan untuk menekan protes dan menangkap serta mengadili mereka-mereka yang terlibat, terutama orang-orang yang terlibat sebagai provokator. Kemudian di saat yang sama, pemerintah juga mengambil langkah-langkah untuk mengatasi beberapa masalah mendasar yang telah menyebabkan masalah demonstrasi ini terjadi, atau kenapa kayak bisa demonstrasi ini sampai terjadi di kalangan mahasiswa. Nah, salah satu bentuk upaya yang diambil diantaranya ialah pemerintah telah menerapkan sejumlah reformasi dalam sistem pendidikan dalam upaya meningkatkan akses dan kualitas mahasiswa. Mungkin segitu dari saya, dikembalikan. Terima kasih pada Gema yang telah jelaskan slide 7. Mungkin apakah ada pertanyaan, mungkin bisa komen di video ini dan mungkin bisa dijawab oleh anggota kami juga, insyaallah. Oke, terima kasih banyak pada teman-teman dan KM yang telah menonton presentasi kami. Apabila ada kekurangan, tolong dimaafkan. Dan kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.